Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah, semoga selalu semangatnya menyala-nyala seperti itu. Baik, saya absen dulu. Asratul, Yulia, Ratna. Selanjutnya silakan cek kebersihan dulu. Budayakan hidup bersih. Kalau sudah, saya coba mainkan game dulu pagi-pagi. Silakan berdiri. Silakan berdiri. Siapapun nanti yang salah, maka dia punya tugas akan memimpin menyanyikan lagu kebangsaan. Setiap hitungan kelipatan 3, maka tidak dihitung angkanya, tapi diganti dengan kata dor. Siap? Are you ready? Oke, silakan konsentrasi ulang. 1, 2, 4, 5, 8, dan 8. Nah, oke, gagal. Oke, silakan duduk. Ratna mimpin di sini. Kita dengan Garuda Pancasila ya. Kita mulai 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot Proklamasi, sedia berkorban untukmu. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Terima kasih. Lagi-lagi ingin saya sampaikan, tingkatkan moderasi beragama kita dengan cara tingkatkan sikap tawasud, tasamuh, dan tawazun, toleransi, moderasi, dan juga seimbang dalam menjalankan kehidupan di negara yang penuh kebinekaan ini. Selanjutnya, ketua kelas silakan pimpin doa. Attention please. Before we start our lesson today, let's pray together. Pray together. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Selanjutnya kita lakukan pembiasaan tadarus Al-Quran. Hari ini kita akan membaca surat Al-Ikhlas bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Saya coba tanya, kemarin kita belajar apa? Adab menuntut ilmu. Nah, sekarang coba kalian bisa lihat di layar LCD sana. Siapakah yang ada yang mau berkomentar apa yang kamu pikirkan dengan gambar tersebut? Oke, silahkan. Jadi kita bisa lihat di gambar tersebut bahwa di gambar tersebut ada sebuah batu yang tengahnya tuh bolong karena intensitas air yang terus-menerus jatuh ke batu tersebut. Itu perumpamaan sama seperti kita yang kalau mau melakukan sesuatu itu kita gak bisa, tapi terus berusaha dan jadinya kita tuh bisa. Oke, tepuk tangan dulu. Kalau boleh saya simpulkan, sebenarnya impossible is nothing ya. Batu aja sekeras itu bisa bolong nih. Batu ini adalah cerita dari inspirasi dari seorang ulama. Namanya adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau sangat, kalau bahasa kasarnya itu bodoh sekali saat menuntut ilmu, sampai pada akhirnya dia memutuskan berhenti. Tapi di tengah jalan, posisi hujan, beliau ini menepi di pinggir jalan sampai pada akhirnya melihat sebongkah batu yang sifatnya keras kena tetesan air sampai pada akhirnya bolong. Dan inilah menjadi inspirasi, ternyata ketika kita usahakan dengan kuat, apa sih yang tidak mungkin? Seperti itu. Nah, kalau kita kaitkan dengan materi kemarin, adab menuntut ilmu, kira-kira apa kaitannya dengan keteladanan ini?
Di bab adab kemarin, syarat menuntut ilmu salah satunya adalah harus tekun. Oke. Harus tekun ya. Jadi di bab kemarin syarat menuntut ilmu salah satunya adalah tekun. Nah, kalau dalam kitabnya kemarin adalah hirsun, harus tekun. Ketika kita tekun maka sangat memungkinkan apa yang tidak bisa kita lakukan pasti bisa kita lakukan. Kita pelajari hari ini akan kita capai, silakan bisa kalian baca dulu, diamati. Terus tujuan belajar. Tujuan pembelajaran ini yang harus kalian capai. Nah, lupa nanti kita akan melakukan penilaian. Pertama adalah penilaian sikap, pengetahuan dalam uji tes pilihan ganda, dan yang terakhir adalah keterampilan. Kita uji kemampuan dulu. Kerjakan dulu pretest seperti biasa. Oke, ini menguji kemampuan dasar kalian. Hiburan Korea yang dipoles sedemikian rupa membuat industri K-pop terus produktif dan berhasil menggait fans fanatik secara masif di seluruh penjuru dunia. Menanggapi fenomena Anda, apakah ini akan dilakukan informasi dari cnnindonesia.com ya, yang bersumber dari praktisi dan akademisi psikologi Tiara Adela, bahwasanya para fandom termasuk K-popers ini punya tingkatan yang bisa menimbulkan masalah perkembangan psikologis dalam kehidupan para fan. Silakan ada yang mau menanggapi video tersebut. Ini ada video. Oke, silakan. Ngefans terlalu berat tuh punya dampak negatif yang besar ke kita sendiri. Jadi kalau bisa tuh ngefans ya boleh, tapi jangan ringan-ringan aja. Ngefans boleh, tapi terlalu fan berat itu bahaya gini ya. Pasti akan ada dampak ya. Satu, biasanya cenderung meniru. Ya kalau ditiru hal baik, it's okay. Tapi ketika yang ditirukan dari adegan itu tidak baik, itu yang sangat berbahaya. Oke, selanjutnya ini ada LKPD, tolong dikerjakan. Silakan diskusikan LKPD yang saya berikan. Pertama, silakan cari di buku kalian. Kemudian silakan juga cari di browsing di internet terkait bab yang kalian pelajari sesuai dengan LKPD yang ada. Di situ ada sudah lengkap tugas-tugasnya. Waktunya 20 menit. Sekarang selanjutnya adalah presentasi dari masing-masing kelompok. Kita ke kelompok 2. Silakan siapa yang mau presentasi kelompok 2? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil analisis jurnal. Seperti yang dikatakan kelompok 1 bilang tadi, kita memang harus ada idola yang harus diidolakan seperti ilmuwan Islam. Saya di sini akan sedikit menceritakan cerita tentang ilmuwan ini guna untuk memindahkan beralih untuk memberanikan kalian rasa untuk mencari tahu. Salah satu sumbangsi umat Islam adalah melahirkan ilmuwan yang pemikirannya memperkaya khazanah ilmu pengetahuan. Di bidang ilmu pengamatan, misalnya ada Ibnu Sina yang menelurkan beragam karya di bidang kedokteran yang bahkan masih relevan hingga masa sekarang. Ibnu Sina merupakan salah satu ilmuwan dan filsuf Muslim yang menerapkan logika filsafat dalam teologi Islam. Sejarah mencatat Ibnu Sina telah menghasilkan ratusan karya tulisan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk matematika, geometri, astronomi, fisika, kimia, metafisika, filologi, bahkan musik dan sastra. Bernama
bernama lengkap Ibnu Sina adalah Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina. Di usia 16 tahun Ibnu Sina mulai mempelajari ilmu pengobatan. Ketika itu pula Sultan Bukhara jatuh sakit dan tidak ada satupun tabib istana yang mampu mengobati. Ibnu Sina kemudian dipanggil untuk menyembuhkan sang raja. Di luar dugaan dia berhasil melaksanakan tugasnya. Banyak karya kitab-kitab yang dikarang, mulai dari kedokteran, filsafat dan lain-lain. Jika kita melihat realita gaya belajar generasi muda zaman sekarang, semangat belajarnya sangat kurang. Bahkan banyak riset yang mengatakan Indonesia miskin literasi. Dan hal semacam ini sebenarnya membuat dulu Islam kembali mundur dari masa kejayaan. Oke, sudah dijelaskan tentang sejarah, salah satu sejarah tokoh Islam ya, jadi Ibnu Sina. Ada pertanyaan? Oke, silakan. Kelompok 4. Saya dari kelompok 4. Bagaimana cara mengembalikan kejayaan Islam yang pernah menjadi rujukan dunia ini? Oke, bagaimana cara mengembalikan Golden Age ya, masa keemasan Islam yang sekarang sudah tidak kita temukan? Silakan. Boleh, silakan kamar mandi. 3 menit, jangan lama-lama. Oke. Menurut kami perlu mengintegrasikan Islam dan keilmuan dalam bidang pendidikan demi menyongsong kejayaan Islam. Bukan hal yang mustahil jika umat Islam kembali ke posisi keilmuan. Ya, yang kayak tadi itu dah yang kita pertamanya itu suka ke K-pop, terus beralih ke ilmuwan-ilmuwan, terus kita itu mengamalkan kayak ilmuwan-ilmuwan itu. Oke, barusan sudah jelaskan, pada intinya adalah bagaimana mentradisikan keilmuan, bagaimana menjunjung tinggi keilmuan sampai pada akhirnya keilmuan inilah yang akan menjadi tolak ukur kemajuan tersebut, seperti itu. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Nah, kita perdalam bab ini, masa kejayaan Islam dan kemajuan keilmuan. Pertama adalah setelah pasca sahabat, terus muncullah Bani Umayyah, Daulah Umayyah. Daulah Umayyah ini adalah di mana titik kemajuan Islam benar-benar mulai pesat. Seperti itu dibuktikan adalah kemajuan meliputi bidang politik, keagamaan, ekonomi, ilmu, bangunan atau arsitektur, sosial, bidang militer. Terus di Bani Abbasir ya. Nah, di Spanyol ya, di Spanyol ketika itu dikenal dengan istilah Golden Age, masa keemasan, di mana ketika itu Barat masih mengalami the Dark Age, masa kegelapan. Pertama, kita belajar tentang keteladanan. Terus dari keteladanan ini kita dapat apa? Adab mencari ilmu. Selain itu mungkin dari keteladanan kita bisa mempelajari profil dari ulama-ulama, bagaimana beliau ini mencari ilmu. Salah satunya adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Walaupun sebenarnya dia tidak pintar, tapi banyak inspirasi di sekitar yang pada akhirnya menjadi ilmuwan. Seperti itu. Dari apa yang kita pelajari hari ini, apa kekurangan dan kelebihannya? Oke, silakan. Kelebihannya itu apa ya, lebih asik daripada sebelumnya, dan juga kita jadi lebih paham daripada sebelumnya. Dan asik, berkelompok ini asik. Oke, berkelompok itu asik karena tidak berpikir sendirian gini ya. Nah, iya, bisa berkolaborasi dengan teman yang lain. Selanjutnya silakan, di situ ada post-test yang tadi saya berikan, ada 10 soal. Kerjakan 10 soal, dikumpulkan jadi satu masing-masing kelompok, terus berikan ke ketua kelas. Dan jangan lupa siapkan untuk ketemu berikutnya, kita akan membahas tentang dakwah Rasulullah di Madinah. Seperti itu. Ketua kelas silakan dipimpin untuk mengakhiri KBM hari ini. Attention please. Before we end our class today, let's pray together. Praying. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.